Oke, kita mulai ya. eh jadi di pertemuan ini gue mau ngebahas tentang equity investments. Tapi sebelum gue masuk tentang equity itu tersendiri ya, bentar. Sebelum gue masuk equity itu tersendiri, gue mau menekankan konsep bagaimana kita bisa mendapatkan eh, suatu nilai harga yang seharusnya dari konsep present value dan future value. Jadi gue mau agak kita nge-recall lagi apa yang kalian telah pelajari di Matkeo dan apa yang pelajari di IPM kemarin, ya kan? Oke. eh dan kenapa gue fokusin ke sini karena, oke, kalau ini kalian masih bisa, kalau lupa bisa nonton video kemarin. Dan ini bukan suatu latihan ya. Dan kalau ini juga sama, ini juga apa? How do I say this? Hafalan. Ini hafalan, ini hafalan. Kalau ini latihan. Tapi kita udah cobain kemarin ya. Sorry sorry, bukan, belum belum belum. Dividend discount model kita belum belajar kemarin. Dan yang ini dividend discount model ini juga latihan. Oke, kalau comparable price to earnings, free cash flow. Kalau ini dua yang di atas ini, valuation by comparable sama price to earnings, itu mungkin besarnya di konsepnya aja sih. Kemarin gue juga udah bahas. Tapi kalau yang sebenarnya yang harus gue tekan itu yang ini free cash flow valuation approach sama dividend discount. Tapi sebelum gue bahas itu, gue coba ngulang gimana caranya kita berpikir seperti rumus-rumus yang ada di situ. Oke. Jadi pertanyaan nomor satu adalah uh, okay, how are securities valued? Oke. Jadi kita kita ingat satu-satu ya. Securities itu apa? Securities itu adalah efek, ya. Efek itu apa? Efek itu adalah kertas berharga. Oke. Kertas berharga apapun itu. Oke. Kemarin kita sudah bahas ada bonds, ada equities. Equities itu saham, ya, bonds itu obligasi, ada money market securities, ada derivatives dan kawan-kawan. Mungkin kalau kalau ngomongin derivatif secara ngitungnya beda. Tapi kalau ngomongin bonds, equities, ya, money market, semuanya sama. Karena cara bekerjanya pun sama. Oke, coba. Nat, nggak deh. Kasihan Natanya mulu nih. Alicia, ya, Alicia, Ya, halo. ya. Lu tahu dong cara kerja bonds, ya nggak? Oke, Mm-mm. ini gue gambar garis nih buat lu. Oke, ini ada 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Coba, ini kan ada di atasnya ada cash flow-nya dong. Kalau gue bilang gini, par value bondnya 100, kuponnya 5 per tahun. Dia nggak semi annual, dia annual. Ini keisinya gimana? Berarti, Berarti yang tiap tahun nambah 5 itu bukan sih? ya betul. Tiap tahun kita terima duit 5, oke, ya kan? 5, 5, 5, 5, 5, 5, ya kan? Terus 100-nya gimana, Sya? 100 plus 5 gitu bukan? Di mana? Betul, itu betul. Oh, Di, di di waktu, yang 7 nggak sih? ya, betul, betul. Gini kan cara kerjanya bonds? Ya nggak? Kalian akan dapat, kalau berinvestasi di bonds yang tadi, yang gue bilang ke Alisha, kalian akan mendapatkan kupon atau cash flow, ya, 5, 5, 5, 5 sampai tahun ke-7, terus di tahun ke-7 eh, dibayar 100. Ini adalah your typical bond, ya kan? Ya, kalau ngomongin bond ya kurang lebih akan begini cara kerjanya. Oke? Mau kuponnya semi annual, annual lah, atau apalah, putable, callable, sama aja semuanya begini. Oke? Ini loh dasarnya. Oke. What about saham? Ini kan baru bond. What about saham? Saham tuh ini lebih uh, sudut pandangnya lebih banyak. Oke? Kenapa sih sudut pandangnya lebih banyak? Karena
Kalian ingat kan, di suatu income statement, di awal ada revenue, ya kan? Terus revenue dikurangin sama apa? COGS, ya kan? Kurangin. Dapatnya apa? Gross profit, ya kan? Habis itu gross profit dikurangin dengan apa? Gross profit dikurangi dengan operational expenditure, ya kan? Habis itu hasilnya adalah operating profit, ya kan? Kalau profit, kalau loss, gimana? Ya, kalau loss angka jadi negatif ya. Terus sudah jadi operating profit, kita harus ngapain? Bayar pajak, ya kan? Tax expense. Habis bayar pajak ngapain? Udah kelar net income. Nah, net income-nya diapain? Net income-nya ada dua kan? You jadi retain earnings kita tutup atau jadi dividen ya kan? Udah, oke. Value atau untuk menghitung timelinenya ini nih, gimana sih cara dapat nilainya kayak lima-limanya ini tergantung lu mau melihatnya bagaimana, ya kan? Tergantung lu mau melihatnya bagaimana. Lu apakah mau melihat dari dividen, apakah mau melihat dari eh cash flow-nya, ya kan? Ada banyak, ada dari net income-nya, tapi ada dua cara umumnya untuk melihat melihat bagaimana kita bisa mencari tahu nilai perusahaan itu seharusnya berapa, ya kan? Pertama adalah dividen. Oke. Ini kalau kalian ingat pelajaran makro kalian itu pakai yang D1 per Kamin G itu loh. Kita menebak dividen dia di masa depan menggunakan growth. Lalu eh, kita juga melihat K itu adalah K itu adalah required return atau oh kalau gue beli saham ini minimal banget gue harus untung berapa persen sih gitu loh. Kalau growth adalah rumusnya RR kali ROE itu pertumbuhan perusahaan ini bakal berapa persen indefinite di masa depan gitu. Sama satu lagi dari FCFF dan FCFI. Terserah lu mau melihatnya bagaimana. Kalau FCFF, kalian kan tahu ya, capital atau assets, it is equal to equity ditambah dengan liability, ya kan? Artinya gini, oh gue punya aset 1 miliar. Oh, yang lu punya sendiri berapa harta lu? 300 juta. Hutang dari hutang 700 juta gitu. Sama kayak kita ngerjain margin call kemarin ya. Cara kerjanya gini, atau perdagangan saham menggunakan margin, ini cara kayak gini sama. Kalau FCFF itu menganut aset, kalau FCFI menganut equity. Yang artinya kalau FCFF ditambahin liability, kalau FCFI dikurangin dengan liability. Nah, FCFF adalah free cash flow for the firm ya. Yang rumusnya adalah EBIT dikalikan satu min tax ditambahin non cash expenditure dikurangi dengan change in NWC sama hmm, oke ini ada kayak bentar. Aku jadi lupa satu lagi. Ada satu lagi bentar. Eh iya sama capital expenditure dikurangin. Dah. Kalau FCFI ada yang ada nanti, tapi kayaknya nggak dibahas sama dosen kalian deh. Tapi intinya gini, free cash flow to the firm kan intinya gini, kita berbisnis, ya kan? Gue berbisnis, gue menghasilkan cash flow, ya kan? Gua ada dibayar sama orang yang ngebayar gue, itu revenue gue, ya kan? Gue juga bayar supplier, ya kan? Gue juga bayar bunga, gue bayar pajak dan kawan-kawan semua. Itu cash flow, gue tambahin semua tuh, oke? Dan akhirnya yang tersisa buat gue berapa sih? As simple as that. Yang tersisa buat gue tuh berapa? Dah, itu doang. Oke. Kalau FCFF itu artinya, oh, duitnya tuh kesisa 700 gitu for the firm. Bebas dipakai buat tahun depan atau di akhir tahun. Oke. Kalau FCFI bebas sorry, bukan konteksnya berbeda. Kalau FCFI artinya misalnya FCFI-nya 500 ya. FCFI dan nilainya FCFI itu akan selalu lebih rendah daripada FCFF ya. Misalnya nilainya 500, FCFF nilainya 700. Artinya gini,
oh ada 500 cash yang tersisa untuk equity holders, ya kan? Karena kan kan capital structure ada dua, ada equity yang punyanya nih, sama liabilitas, ya kan? Sama yang ngutangin. 700 itu belum tentu sudah untuk sudah kita sorry, 700 itu belum tentu untuk equity semua, ya. Kalau kita kurangin dengan hutang yang dibayar, ya itu jadinya FCFI. As simple as that. FCFI itu free cash flow to equity. FCFF adalah free cash flow to the firm. Jadi untuk menderive value, untuk mencari tahu value pada suatu saham dibutuhkan ya antara dua ini, dividen dan FCFF atau FCFI. Biasanya FCFF yang dipakai. FCF itu angkanya terlalu konservatif ya. Dia tidak memperdulikan debt gitu loh. Sorry, debt-nya dikeluarin, bukan tidak memperdulikan ya, salah katanya. Itu ada dua perspektif, dividennya atau FCFF-nya. Dan bahkan kita bisa pakai perspektif price to earnings, price to book value yang tadi yang kemarin gue udah jelasin ya. Itu ketiga. Tapi yang ketiga ini jadi tidak relevan yang untuk kita bicarakan sekarang karena gue mau ngasih tahu bahwa gini, sebenarnya untuk mencari tahu harga sahamnya, harga sahamnya, harga bondsnya harusnya berapa, itu adalah dari present value of the series of cash flows. Jadi ada banyaknya cash flows. Misalnya kalau di saham, oh boleh pakai FCFF, boleh pakai dividen. Anggap ya itu mutual eksklusif ya. Lu pakai dividen, pakai yang FCFF, pakai FCFF gitu loh. Jadi bolak-balik. Nah, pasti ada pertanyaannya juga habis ini. Terus cara taunya pakai yang mana gimana? Sabar. Misalnya nih, gue pakai dividen ya. Oh, dia per tahun dividen 10, terus bertambah lagi setiap tahun jadi segini. Habis itu dari tahun ke-27 kita perusahaannya grow infinitely 3% per tahun gitu. Itu semua series of cash flows dari sekarang sampai akhir hayat dari saham itu, sampai akhir dari waktu, ya. Itu kita present value kan, oh kita tambah jadinya oh harganya seharusnya berapa. Cuma sesimpel itu, oke. Cara memvaluasi bonds dan saham sesimpel itu, atau anything money markets juga seperti itu. Intinya kita disuruh mencari present value dia sekarang, oke. Nah, eh sampai sini eh, paham apa nggak? Ada yang miskonsepsi atau ada yang masih nggak jelas? Aman. Jadi maksudnya pilih make FCFI apa FCFF-nya gimana? Oh, kalau FCFI, FCFF tadi kan aku bilang FCFI itu nggak terlalu dipakai sama dosen kalian. Oh Tapi kan berarti tadi ada dua, mm, ada yang dividen, ya kan? Ada yang dividen sama yang FCFF, ya kan? Ya nggak? iya. Ya series of cash flows-nya diisi dividen, diisi dividen apa diisi FCFF gitu kan? Bedanya kan di situ. Nah, eh sebenarnya kalau kita ngomongin buat UTS, pasti dikasih tahu sih. Cari menggunakan dividen discount gitu. Atau cari menggunakan approach FCFF. Tapi gue takutnya keluar pertanyaan, kapan kita harus pakai dividen, kapan harus pakai FCFF? Karena di buku ditanya begitu. Eh, Jawabannya sih sebenarnya simple ya. Satu, kita pakai dividen ketika perusahaannya, iya, perusahaannya itu bagi dividen. Satu, ya kan? Kalau kan pertanyaan gue gini, eh, coba Rel jawab, dividen tuh wajib apa nggak sih untuk suatu perusahaan bagi dividen biasa nih? Kalau buat ngebagi dividen, nggak wajib. Nggak wajib kan? Karena mereka pikir, oh, eh karena mereka pikir nggak, wah duitnya kebanyakan, gue juga nggak tahu mau diapain gitu kan? Ya bagi dividen aja. Dividen tuh itu kan artinya. Jadi artinya dividen itu tidak wajib, oke? Dividen diskon model itu
berasumsi bahwa perusahaan itu bagi dividen setiap tahunnya lagi, ya kan? Dia bagi setiap tahunnya terus dia bertumbuh sebesar G, sebesar growth. Dia bagi dividen misalnya 10, 12, 14, 20, 25, 26, 27. Kalau nggak dibagi dividennya nggak bisa dihitung kan? Jadi kalau nggak ada dividen ya pasti langsung pakai FCFF. Kenapa? Ya karena satu-satunya yang satu lagi begitu adanya FCFF doang, ya kan? Terus kedua, perusahaannya bagi dividen secara konstan. Perusahaannya punya history of bagi-bagi dividen yang konstan. Setiap tahunnya bagi terus. Dan angka pertumbuhan dividennya atau penurunannya nggak terlalu volatil. Misalnya tahun lalu bagi dividennya Rp100. Tahunnya lagi 150. Tahunnya kemarinnya lagi tiba-tiba 80. Itu nggak bisa dipakai dividen diskon model. Karena angkanya pasti jadi aneh gitu loh. Dan artinya perusahaannya itu masih banyak tanggungan-tanggungan lain ya kan. Kalau dia bagi dividennya gini, kalau dia bagi dividen dan dia bagi dividennya tidak tetap, bukan tidak tetap, lebih ke arah nggak stabil dividennya. Artinya dia stres kan. Dia harus bayar yang lain gitu loh. Dia harus berinvestasi ya. Kan net income larinya ke return earnings, ya kan? Atau larinya ke dividen, ya kan? Labanya mau ditahan apa kita bagi, Pak? Kan itu, ya. Labanya kita tahan atau kita bagi, gitu. Oke. Eh, Pertanyaannya jadi gini, kalau misalnya dividennya nggak stabil, pertumbuhannya atau fluktuasinya nggak stabil gitu, kadang 100, kadang 1000, gitu. Artinya eh, sebenarnya ada banyak arti, tapi yang bisa kita lihat bahwa oh dia tuh butuh return earnings, butuh laba untuk ditahan, oke? Yang artinya labanya ditahan buat mereka mereinvestasikan laba tersebut di tempat lain. Oh, ternyata di tahun segini mereka manajemennya punya proyek, misalnya Janji Jiwa, ya, tadi gue beli sama Farel tuh. Beli apa namanya kopi-kopi yang di pinggir jalan tuh loh, yang pakai sepeda orangnya, ya pakai sepeda ya, kayak toko roti. Nah, mungkin mereka ada proyek baru kayak gitu si Janji Jiwa nih. Terus tadinya kemarin dia bagi dividen terus-terusan, eh karena ada proyek baru dan dibutuhkan duit besar untuk bikin proyek itu. Misalnya butuh 10.000 sepeda, butuh 10.000 pabrik baru, contoh. Ya, akhirnya labanya nggak dijadiin dividen kan? Labanya pasti ditahan gitu. Dan kalau misalnya masalahnya bukan di RE, masalahnya di net income. Oh, ternyata rugi. Apa yang mau dibagi, ya kan? Atau kecil banget untungnya, ngapain dibagi? Percuma. Ibaratnya temen lu mau bagi duit, tapi bagi duitnya 2.000 doang. Mending nggak usah kan? Gitu loh. Oke. Jadi intinya adalah gini. Kita pakai DDM atau dividend discount model ketika satu dan dua checklist. Oke. Dia bagi dividen. Yang penting dia bagi dividen dan bagi dividennya konstan. Tapi untuk tahu ini juga biasanya ciri-ciri nih, ciri-cirinya perusahaannya itu mature, perusahaannya sudah mature. Kayak kita ngomongin perusahaan-perusahaan raksasa, Mayora, Unilever, Bank BCA, Bank Mandiri, Bank Sumatera, perusahaan-perusahaan yang sudah besar gitu loh, yang mereka nggak tahu mau kemana lagi. Itu atau bukan besar ya, sudah dewasa, sudah mature, sudah nggak ada proses pendewasaannya lagi. Udah nggak tahu mau diapain lagi. Gue udah gede, I'm on top of the world already gitu loh. Mereka udah di atas. Mau ngapain lagi? Mau naik tangga kemana lagi? Naik tangga, net income-nya direinvestasikan lagi. Jadi mendingan kita bagi dividen. Oke? Itu caranya kita tahu bagaimana dividen, cara milih dividen discount model atau pakai FCFF. Ya, sampai sini paham nggak? Ada yang mau ditanya nggak?
Kayaknya udah pada ngerti. Gue lanjut. Oke. As a new analyst hired by Dian Sastro Securities, you are asked to prepare equity analysis for PT Rangga. And then, dividen yang di-announce dan sudah dibayarkan nih 2021, nilai 80. Oke. Ya, berarti 2002, sebentar. Berarti 2021 itu uh, sudah dibayar kan? Oh, enggak, Deng. Dia baru nge-announce ya. Dan dibayarnya di 2021. Berarti ini adalah dividen di waktu ke-1 ya. Atau dari mana, Tan? Gue nebak sih karena di sini ada kata-kata di soal B, expected earnings per share. Artinya itu belum kan? Expected earnings per share kan di 2021 kan belum. Jadi dividen di periode waktu ke-1 nilainya adalah 80. Oke. Ini gue coba ngulang. Ini gue nggak pakai contekan. Gue kerjain dari nol. Biar kita bareng-bareng. Oke. Dan dividen per share growth-nya itu 5% per tahun. G. Mana 5%? Indefinitely. Nah, di sini kata kuncinya ya teman-teman semuanya. Kata kuncinya adalah growth-nya indefinitely. Artinya indefinitely itu adalah definite artinya sudah pasti, indefinite itu tidak pasti gitu loh. Yang maksud adalah dia tuh 5%, ya 5% terus lah gitu. Sampai akhir waktu 5% gitu loh. Kalau udah ini tipsnya ya. Kalau udah lihat kata-kata indefinitely, artinya dia bertumbuh secara perpetual terus-terusan sebesar 5% setiap tahunnya dividennya. Oke? Kalau ada yang kayak gini di dunia nyata, sahamnya pasti laku banget. Sayangnya soal ya. Oke, terus bentar. Oke, G-nya 5%. Yang artinya gini, kenapa sih penting ngebahas indefinitely apa enggak? Karena bisa aja. Oh, di tahun pertama dia bertumbuh 10%. Tahun kedua dia bertumbuh 15%. Tahun ketiga dia bertumbuh 20%. Habis itu dari tahun keempat sampai selesai dia bertumbuh 5% indefinite. Bisa begitu kan? Ya, gue kayaknya ada kita ketemu soal kayak gitu ya. Tapi kalau kayak gini kita gampang nih tinggal D1 per K min G. Karena growth rate-nya cuma sekali. Dah, ini gampang banget. Oke. Oke, D1-nya udah ada, G-nya udah ada. K-nya gimana? Assuming that market capitalization rate is 10% per year. Market capitalization rate itu adalah K ya. K atau required return. Required return, market capitalization rate itu K. 10% per tahun. What will be the current stock price according to dividend discount model? Kalau udah ngeliat kayak gini, G-nya cuma sekali, G-nya cuma satu gitu, ya input aja langsung 80 per 10% kurangi dengan 5%, ya kan? Oke, apa sih? Ya, tadi kan kita ketemu nilainya 80 ya kan? 80 per 10% kurang 5%. Berarti gue 10 dulu persen kurang 5%. Hasilnya berapa? Salah nih. Wah, kacau nih. 10% kurang 5%. Hasilnya kan 5%. Dia jadi pembagi dong. Jadi gue pencet per X. Dikalikan 80. Hasilnya adalah 1.600. Hasilnya 1.600 ya. Jadi per lembarnya itu adalah Rp1.600 seharusnya. Menurut dividen discount model. Oke. Ini A. B. If the expected
earnings per share di 2021 adalah, berarti EPS 2021 adalah 120. What is the implied value of the ROE on future investment opportunities? Oke, jadi di 2021 juga, dividen 2021, ya kan? Dia bayarnya, dia bayar dividen 80 ya, nih ada tulisannya di sini. Ya kan? Yang dia tanya itu ROI-nya berapa, ya. Oke, rumusnya tuh dibolak-balik aja, guys. G, growth, sama dengan RR, atau retention ratio, atau plowback ratio, atau berapa persen yang dari net income lu lu tahan gitu. Kalau misalnya lu punya net income 100, terus yang laba ditahan 80, ya, dividen yang dibagi 20, maka retention ratio lu 80%. Gampang kan? Terus satu lagi 20-nya gimana? Itu dividen payout ratio. Ya. Jadi rumusnya G sama dengan RR kali ROE, ya kan? Terus kalau ditanya ROE-nya berarti kan aljabar ya. Aduh, kok gitu sih? Ini pulpennya Salva nih. G per RR, ya kan? Oke, kita udah ada G. G-nya kan udah tahu 5%. Retention ratio-nya kan kita tahu dividen yang dibagi 80, ya kan? Earnings per share, earnings-nya per share tuh 120 dinar. Berapa laba yang dia tahan? Selisihnya berarti Hmm, 40. hmm. Return earnings di 2021 itu 40, ya kan? Net income atau earnings larinya kan kedua-dua doang, dividennya atau return earnings. Kalau earningsnya 120 atau net income 120, lari 80 ke dividen dan sisanya di return earnings gitu. Nah, plowback ratio-nya tinggal ya udah rasio return earnings-nya terhadap earnings per share, ya kan? 0 kita coret, 4/12, 1/3. Ya udah 1/3 kan 0,33 ya, sama dengan ROE. Oke, nggak usah gua ajarin kalau ini cara pakai kalkulator. Berarti 0,05 dibagi 0,33. Hasilnya adalah ROI equals to 15,15%. Kelar. Oke, A dan B ada yang mau ditanya? Oke, aman berarti. Bentar. Sekarang kita eh, jawab yang C dan D. Oke. Nah, kalau C dan D ini udah digampangin sama dia ya. Dia udah kasih tahu, diketahuinya di list. Jadi gampang banget, nggak pakai soal cerita. Oke. Cash flow from operations before interest and taxes-nya 200 miliar. Ini adalah CFO 2021, ya kan? Growth rate-nya 5%, 5%. Annual investment rate 20%. Berarti kan tadi gue udah bilang bahwa FCFF itu adalah EBIT dikali 1 min T tambah NCC, ya kan? Bentar. EBIT kali 1 min T tambah NCC kan? Iya benar. Iya benar. EBIT kali 1 min T tambah depreciation, sorry, NCC itu depreciation ya. Non cash change. Tambah depreciation kurangin capex, kurangin delta NWC, net working capital. Nah, G-nya udah dapat 5%. Annual investment rate berarti ini adalah capex yang dikeluarkan. Yang dimaksud adalah gini, capex yang dikeluarkan adalah 20% dari cash flow. Gitu doang. Tax rate-nya 22%. Depresiasinya. Uh, Appropriate annual market capitalization rate for tai kucing. Ini Kak nih. Udah bilang aja Kak. Current debt level outstanding 400 miliar. Oke. Calculate the firm equity value. Ya.
Berarti kita disuruh mencari tahu FCFF untuk, jadi kan gini, dia bertumbuh cuma 5% dan indefinitely. Ya, karena nggak ada growth rate lain gitu loh. Berarti rumusnya kan cuma gini doang kan? Rumusnya cuma FCFF per K-min G. Tapi yang ditanya bukan firm value, ini adalah firm value. Firm value. Dan by the way, ini cara gua nggak tahu cara dosen gimana. Ini yang gue pelajari dari CFA begini. Karena bisa, sumpah bisa beda. Cara ngitung FCFF-nya, cara ngitung FCFI-nya, cara ngitung equity value bisa beda. Tapi bedanya tipis banget. Jadi rumus yang gue kasih tahu sekarang nih belum tentu benar. Kalau yang ini pasti benar. Tapi rumus equity value-nya belum tentu benar. Bisa beda haluan cara mikirnya. Oke, kita coba kerjain dulu. FCFF 1 per K-min G ya kan? Karena kita berdiri di 2020, maka OCF yang 2021-nya ini sudah di masa depan ya kan, di T ke 1. Ya. Lalu bagaimana? Kita cari FCF-nya dulu aja ya. Eh Sebentar. Kita cari FCFF-nya dulu. Eh FCFF-nya itu rumusnya adalah EBIT. EBIT itu pakai OCF juga bisa ya. Jadi OCF-nya itu nilainya 200 M. Ya kan? Dikalikan dengan 1 kurang tax rate ya berarti 0,78 ya kan, ditambah depresiasinya 20 M. eh Habis itu dikurangin capex. Nah, capexnya 20% dari 20% dari 200 M ya. Ya, terus ada networking capital change nggak dia? Nggak ada. Udah. Kalau nggak ada ya udah biarin aja let it be. Berarti 200 miliar kali 0,78 berapa? 156 miliar. Oke. Ditambah 20 miliar dikurangi dengan 0,2 kali 200. Ya, ngapain gue hitungnya kan 40. Hasilnya adalah 176 kurang 40, 136 tuh FCFF-nya ya kan. Lalu kita dapat nih FCFF 136 per, sorry, apa pakai sama dengan 136 ya dibagi dengan K-nya itu adalah 12%, dikurangi dengan growth rate 5%. Ya, 136 per 7%. Ya, jawabannya adalah 1942. Nah, tapi ini baru firm value. Ini baru firm value yang artinya masih ada hutang di situ gitu loh. Kita nggak nge-subtract hutang. Kalau ditanya equity value, berarti equity value-nya adalah 1942,85 dikurangi dengan nilai hutang dia 400 miliar. Jadi 1542,85. Kelar. Ya, ada 1,5 triliun equity value dia. Oke. Habis itu ditanya intrinsic value per share gimana? Jadi bagi 400 aja udah. Orang 400 juta, ya kan? Udah.
1,5 triliun. 400 juta ya share saya. Ya, berarti 1,542 T dibagi dengan 400 juta. Ya udah, gue males ngitung baik banget. Tapi intinya gitu, calculate the intrinsic value per share ya. Per share tinggal bagi sama shares-nya dia aja. Udah, that's it. Gimana? Ada yang dibingungin? Di bagian mana yang dibingungin? Kalaupun ada. Ini aman semua ya. Tur, Ya. mau nanya itu kan yang di C itu kan ada hintnya tuh calculate cash flow and depreciation for 2022. Mhm. Itu maksudnya ini kita sekalian ngitungnya yang buat 2022-nya atau gimana nih? Oh, Atau kita oh ngitung berarti kita di 2021. Ya Allah, gue nggak baca. Berarti kita di 2021 kalau gitu. Bukan di 2020. Sebenarnya stepnya gampang sih. Bedanya dikit banget. Karena kan tadi kita ngitungnya based on CFO. Sorry. CFO 2021 kan. Tadi kan CFO-nya berapa? 200 miliar. Berarti kalau kita berdiri di 2021, kita anggap 2021 adalah T0. Maka kita cari CFO 2022. 200 kali 1 tambah 5%. Ya kan? Growth-nya 5%. Udah. Nyari FCFF sama lagi. Depresiasinya bagaimana? Depresiasi yang gue diajarin dia tuh tidak berubah. Ya. Dia nggak berubah. Dia selalu eh sorry. Karena nggak dikasih tahu. Nggak dikasih tahu. Dia punya apa? Kita nggak dikasih tahu dia double decline lah, straight line, bla bla bla. Ya gue bilang aja asumsinya straight line jadi 20 miliar juga depresiasinya. Udah. Habis itu cari FCFF 2022, bawahnya kan masih sama. Sorry. Tapi caranya bedain gitu doang kok. Rancu sih soalnya emang. Menurut gue nih soal yang pertama soal paling rancu. Hmm. Berarti udah ya, aman ya? Kan sorry, gue masih kurang ngerti maksudnya jadinya gimana ya? Jadinya gimana tuh? Gimana maksudnya? Yang slide yang berikutnya tadi tuh maksudnya nge-calculate yang apa ya? Lagi nyari apa Oh, ini? gini tadi kan soalnya eh, hint dikasih tahu calculate cash flow depresiasi for 2022. Tadi kan gue nganggep kita tuh sekarang 2020 bukan 2021. Ternyata soalnya bilang kita tuh 2021 sekarang bukan 2020. Jadi T plus satunya 2021 kan 2022. Ya kan? Kan rumusnya begini. Dia 1 tahun di masa depan. Gitu loh. Jadi kita cari tahu FCFF di 2022. Nah, ya gampang tinggal cari CFO 2022 kita kalikan dengan 1 tambah growth rate. Depresiasinya gue bilang masih sama ya. Karena nggak dijelasin depresiasinya gimana. Habis itu semuanya kan sama, ya kan? FCFF FCFF masih sama tuh. Ini tadi nggak ada. Capex-nya tinggal 20% dari CFO yang baru. Udah sih, gitu doang. Tan, Ya. sorry, Mhm, mau mhm. nanya kalau yang 0,78 yang Hmm. dikali sama Aduh. eh, cash flow-nya itu 0,78-nya dapat dari mana? 1 kurangin tax rate. Oh, oke. Ya kan 1 kurang 2%, 78. Ya. Gimana Kak? Tadi udah benar? Udah ngerti? Udah, thank you. Ya. Oke. Eh, easy. Kita next. Ini berpikir analitik nih ya. Ada 2 perusahaan yang mirip. Dia bilang kan, PT Fast Runner. Ah,
Enggak. Oke. Eh, sorry. Ada PT Fast Runner, ada PT Steady Walker, ya. Companies-nya mirip, bahkan dua-duanya punya projected earnings per share 2019 itu Rp400 per lembar ya. Hmm. Dan kuncinya di sini nih. Gue belum baca soalnya. Kuncinya di sini. Both companies do not foresee any additional investment opportunities. Yang artinya, apa sih? Kalau dua-duanya bilang, kita nggak ada proyek-proyek baru. Tadi gue ngomong apa tentang proyek, Alicia? Kalau kalau perusahaannya nggak, perusahaannya sudah mature dan nggak ada proyek baru, kira-kira net income-nya jadi gimana? Larinya kemana? Sya. eh RE ya? Apa sih? Jujur gue gak. Kalau dia nggak investasi kan, kalau RE ditahan buat investasi. Kalau nggak investasi jadinya Oh, ke liability gitu gak sih? dividen. Oh, Jangan kebalik-balik, ayo. Ya kan? Ayo, net income. Net income itu larinya kan cuma dua. Gue ulang ini lagi ya. Ada retain earnings, ditahan nih. Ya gue memproduksi net income 100 ya kan. Ada yang di retain, ada yang ditahan, ada yang dibagi. Ada yang dibagi jadi dividen. Gue bilang, gue karena ada proyek, gue bagi retain, gue ambil deh 80 gitu. Boleh deh shareholders gue dapat 20. Masuk akal nggak sih kalau ini, Sya? ngerti. Nah, oke. Ketika dia bilang, both companies do not foresee any additional investment opportunities in the near future, artinya apa? Mereka nggak ada niatan buat ngenahan labanya dong. Iya nggak? Iya nggak? Mereka nggak ada niatan buat RE dong. Atau mungkin artinya bukan nggak ada niatan buat RE. Nggak ada niatan buat ngebagi labanya jadi dividen. Ya nggak? Eh, nggak ada nih, sorry. Ada niatan gede buat ngebagiin labanya jadi dividen. Ya kan? Oke, itu satu. Terus dikasih tahu bahwa outstanding equity shares for each company is 2 million. Dikasih tahu adalah shares outstandingnya 2 juta. Oke. Pertanyaan nomor satu. Ideal dividend payout ratio-nya di tahun 2020 berapa? Ya kan? Gimana cara jawabnya? Kayla Nataya, jawabannya apa? Menurut kamu? Ini nggak ada matematikanya nih. Ini berpikir konseptual. Dividend payout ratio adalah berapa persen dari net income yang kita bagi di 2020 gitu. Yang ditanya tuh itu. Jawaban kamu apa? Berarti 100%. Nah, tuh, 100% jawabannya. Alasannya kenapa saya? Nat? Soalnya kan dia bilang do not foresee any additional investment opportunities. Berarti RE-nya 0, dividennya lari ke dividen semua 100%. Ya, betul. Alasannya ya explain. Explainnya ada di sini. Both companies don't foresee any additional investment. Dan, oke. Terus, calculate the intrinsic value of the stocks. Nah, ini berpikir konseptual juga nih. Loh, pakai mana nih? FCFF apa dividen? Kasya, pakai FCFF apa dividen? Ini Kela siap-siap nomor 3 Kela ya. Karena kan gue kasihin. Dia bagi dividen loh semuanya. 100%. Jadi kita pakai FCFF apa dividen? Dividen. Iya. Karena dia bagi dividen. Dan
dia bilang do not foresee any additional investment gitu loh. Jadi paling cocok lewat dividen ya. Jadi yang arti dan nilai dividennya berapa? Sebentar. Kita kita berdiri di tahun berapa? Kita berdiri di tahun 2000. Kita di tahun berapa sih sekarang? Gue jadi bingung. Ini bahasa 2020. Tapi ini projected EPS-nya 2019. Ya kayaknya sih ini dia. Gue belum ngerjain soalnya. Oke, kita berdiri di tahun 2019. Berdiri di tahun 2018 ya. Oke, kita di tahun 2018. Sekarang Kela. Kel, dividennya nilainya berapa? D1-nya nilainya berapa? Halo, Kel. Dia bisa jawab nggak sih? Lagi bisa jawab nggak maksudnya? Oh, oke. Ya udah, berarti Dinar. Dinar, dividen dia berapa jadinya? Berarti semuanya 2 Ya. juta gitu. Berapa? 400. Oh iya, betul. 400. Ya kan? 400 rupiah. Terus lanjutin, Dinar. Ini berapa bawahnya? 12,5. Ya, benar. 12,5%. Terus, lu bingung nggak sekarang? G-nya mana? Barunya nggak dikasih tahu ya. Nggak dikasih tahu. Ya udah. Udah gini aja berarti kalau nggak dikasih tahu. Nilainya adalah 400 per 12,5%. Jawabannya adalah 400 dibagi 0,400 bagi. Jawabannya adalah 3.200 rupiah per lembar. Oke. Udah ya. Habis itu ketiga nih. Di akhir tahun 2019, FR 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 finds an interesting investment opportunity requiring a capital expenditure of 500 juta nih ya. Jadi si FR ini perusahaan yang mirip sama SW, dia bilang ada rencana buat keluarin capex sebesar 500 juta dengan potential return 15% tuh. Oke. Terus uh, it plans to take the opportunity and finance it internally. Ya, finance it internally artinya dia pakai duit dia sendiri, nggak ngutang. Ya, internally kan. FR also plans to have a flow. Ini dosennya salah ya. Flow back tulisannya bukan begitu ya. Flow back. Ini pasti typo dari apa? Autocorrect nih pasti. Flow back ratio 60%. Artinya RR 60% tuh. Ya, RR 60% ya. Because of this investment. Terus uh, the investment is projected to have a sustainable impact into the company's growth. Oke, ini kata kuncinya. Sustainable sustainable impact to company's growth. Artinya bakal ada G sekarang nih. G-nya tadi nggak ada, sekarang ada G. Oke, karena dia investasi terus dapat return tuh. Oke, sekarang berarti kan ditanya nih, calculate the expected new price for FR. Eh, Kaila Nataya, ini gimana cara ngerjainnya? Kita dapat RR 60%, terus ada 15% nih, ada 500 juta capex, nih diapain nih? Kita kita suruh ngapain nih? Aku kasih hint. Hintnya adalah kita cari G-nya, karena sekarang ada G.
Diapain? Pakai rumus yang ROE, Gimana tuh rumusnya? yang Rumus- berarti nyari G-nya RR kali ROE. Oke. RR-nya udah ada nih. G adalah 60%. ROE-nya kali, baca aja soal 3. Kali 15%. Hmm, kali 15%. 0,6 dikali 0,15. Jawabannya adalah 9%. Ya, growth-nya 9% sekarang. Terus lanjut, cara kerjanya gimana, Nat? Udah ketemu G nih. Terus, Hmm, ayo rumusnya ada di papan tulis loh. oh, berarti D1, Berapa? D1-nya, berarti D1-nya itu 500 juta. Enggak dong, kan itu Eh, dividen, bukan capital expenditure. D1-nya 400. Salah. Ayo, clawback ratio-nya 60% Oh, loh. Berarti, pakainya 60% nih, bukan 9% nih. aku jadi 9%. Maksudnya nggak nambah Eh, 400. eh. Dia punya return earnings, dia punya EPS 400, ya kan? Sekarang dia bilang 60% jadi return earnings. Terus, lanjutin. 40% Oh, jadi, dividen. berarti dividennya berapa? 40% kali 400. Ya, jawabannya adalah 160. Ya, dividen satunya 160. Ya. Terus, bawahnya gimana? Bawahnya masih 12,5 Mhm. kurang 9%. Oke, berarti 3,5, 0,035 jadi 1/X kali 160. Nilainya bakal jadi 571. 4.571. Jelek banget. Eh, Oke, ya. 3.200. Oke. Udah tuh udah dapat berapa poin tuh? 3%, 8%, 9, 10, 11, 13%. Terus dia bilang di nomor 4, wah, ada CFR nih, harga sahamnya naik dong, ya kan? Tadi 3.200 awalnya jadi 4.571 tuh, ya kan? Terus eh dia bilang si SW mau copy FR decision. Tuh, dia mau nge-copy FR decision ya. Tadi nih gue hapus yang atas ini. Dia pengen ikut-ikutan tuh FOMO. Ngeliatin harga sahamnya bakal tinggi. Ya. Dan kata kuncinya di sini. Si FR itu mau nge-reduce. Oh, dia cuma mau mereduce dividen payout ratio dia ya. Dia nggak berinvestasi tuh. Dia cuma reduce dividen payout. Dia cuma ngikut di bagian reduce doang. Dia nggak ngikut di bagian investasi. Apakah harganya bakal jadi sama? Coba kita hitung ya. Berarti kan di reduce-nya jadi sama dong. Dia jadi 40% ya kan? Dividen yang dibagi, dividen yang dibagi tetap jadi 160 nih bagi si SW nih. Tapi dia nggak ada investasi kan? Jadi tetap aja 12% nih di sini nih. 12% kan? 12,5%. Ya,
Yang hasilnya menjadi 1.280. Pertanyaannya, apakah harganya jadi sama? Enggak ya. Kenapa? Karena lack growth. It lacks growth. Ya, kita belajar pecahan ya. Ini adalah numerator. Ini adalah denominator. Untuk ini lebih besar nilainya, maka pembaginya harus lebih kecil, ya kan? Ketika kita kurangi dengan growth, ya, maka di bawahnya akan jadi semakin kecil dong, ya, membuat hasilnya semakin besar. Kalau nggak ada yang ngurangin, hasilnya jadi kecil, oke? Hasilnya si C nih bakal jadi kecil, oke? Jadi yang nomor 4 masuk akal ya teman-teman. Nggak ada yang mau ditanya, kita lanjut. Justifikasinya kalau gue sih simpel itu. Explain the PVGO concept. Nah, PVGO rumusnya adalah PV with growth kurangi PV without growth. Ya. Jadi gue coba kerjain satu aja nih yang udah ada nih. PV with growth, si perusahaan ini, si eh, sebentar. Perusahaan perusahaan ini perusahaan masih FR ya. Ya, perusahaan CFR, CFR PV with growth-nya berapa? Dengan growth dia bisa menghasilkan 4.571 ya. Dikurangi dengan PV without growth 3.200. Hasilnya adalah 4.571 dikurangi dengan 3.200. 1.371. Artinya apa sih Tan? Ini 1.371 artinya gini. Present value of growth opportunity-nya 1.371. Yang artinya PVGO itu present value of growth of opportunities. Yang artinya dengan kita menambahkan growth, kita mendapatkan 1.371 rupiah tambahan nilai. Gitu loh. Oke. Nah, yang satu lagi kan nggak dijelasin, yang ada G-nya. Jadi ya adanya yang minus doang. Oke. Jadi 1, 2, 3, 4, 5 ini udah bisa ya. Ada yang mau ditanya nggak? Nah, yang tadi maksudnya apa yang kalimat kamu terakhir yang cuma ada minusnya doang? Lah kan perusahaan si SW dia cuma nge-copy dividen payout, ya kan? Dia nggak ngasih tahu ROI-nya, dia nggak investasi yang membuahkan ROI, return. Yang artinya nggak ada growth dong. G kan equals to RR kali ROE. Adanya RR doang ya nggak jadi G dong. Ya nggak? Oh, oke, oke. Ya. 1, 2, 3, 4, 5 bisa ya semua? Bisa. PT, wah dosennya kan suka sama Dian Sastro nih. PT Cinta Sastro just recently announced its EPS of 1.000. Just recently announced. Nah, berarti recently announced itu adalah EPS itu di tahun ke-0 ya. Nilainya 1.000. Dividend payout ratio selama 5 tahun terakhir tuh 60% ya. Dan manajemen atau CEO dan kawan-kawan teman-temannya itu bilang kita mau bikin rasionya tetap sama di 60% ya. And the ROE is to is expected to be stabilized at 20% per annum. Ya, ROE-nya 20%. Habis itu risk free rate-nya dibilang 8%. Expected market return
Oh, ini. Expected returnnya 16%. Betanya 1,2. Calculate the intrinsic value of PT Cinta using dividend discount model with constant growth assumption. Oke, udah dikasih tahu nih, lu pakai dividen with constant growth assumption. Berarti constant growth assumption kita ya pakai yang D1 per Kamin G. Oke. Dan dia bilang dividennya jadinya berapa nih? Ya, dividennya berarti kan 60% kali 1.000 ya. Dividennya, sorry, bukan D1, ini D0 ya. 600. Oke, kita harus numbuhin dia ke D1. Yang which kita butuh growth rate ya. Growth rate belum cari tahu ya sama dia. Kan G-nya jadinya kan RR kali ROI kan. RR-nya kan 40%, right? 60% dividen, 40% RR. 40% dikalikan dengan ROI ada. eh, 20% ya. 0,4. Jawabannya adalah 8%. Oke, kita bisa tumbuhin dividennya jadi berapa nih? 648 ya dividennya. Oke. Terus kita udah ketemu berarti nih 648 di sini. Per K-nya, K-nya nggak ada. Ya, inget ya, K itu pakai CAPM ya. K adalah RF ditambah beta kali RM min RF ya. RF-nya adalah 8% tambah betanya 1,2, RM kurang RF 8% juga ya. Berarti eh, berarti kan eh, 0,16 ini return marketnya kita kurangi dengan risk free rate-nya. Kita mulai dari kanan, kalikan dengan beta dia 1,2 ditambah dengan 0,08. 17,6%. Ya, berarti K-nya dapat 17,6%. Oke, berarti udah jelas ya. 17,6% dikurangi dengan G-nya 8% akan membuahkan hasil 9,6% ya kan? Terus eh, hasilnya adalah 6.750 rupiah per lembar. Oke, sekarang eh ingat ya ini adalah P0 ya. P0 sama dengan D1 per Kamin G. If Cinta price sekarang 6.500 and then you expect the price per share will be equal to intrinsic value per share 1 year from today. What is the 1 year return of owning the stock? Oke, jadi kita tahu ya, eh di tahun depan kita akan punya 6.750 kan nilainya, ya kan? Nah, tapi sebentar kan. Oh, enggak. Eh eh
Sekarang Cinta Pres sama 500 aja. From today. What's the 1 year return of owning the stock? Ah, ya udah sih. Karena dividennya sudah dihitung ya. Jadi nggak, udah. Ya gue overthink too much ya. Ini 6.500. Ya, gini doang. Returnnya 3,85%. Kecuali ada dividen. Tapi kan dividennya udah kita hitung ya. Jadi, kan sudah dibayar. Jadi nggak. Ya, betul. Oke. Ada yang mau ditanya? Ini bisa jadi nggak 100% benar sih. Tergantung cara dosen kalian gimana. Jadi, remind me gue salahnya di mana nanti. Gue yakin pasti ada yang salah. Gue nggak tahu cara ngajar dosennya gimana. Karena dari buku ngajarnya gini. Tapi kemarin juga ada yang beda loh. Oke. Ada yang mau bertanya? Oke. Nah, ini yang nggak sekali tumbuh nih. Tumbuhnya banyak kali dia. Ya. PT Farel Abista is expected to enjoy a very rapid growth rate in dividends of 25% per tahun selama 4 tahun ke depan. Gua kalau ngerjain soal ini, enakan kita pakai garis waktu. Ya. And then the growth rate is expected to slow to 20% per year for the next 5 years. Banyak banget waktunya. After that time, the growth rate is expected to be 6% for the indefinite future. Oke, kita gambar garis waktu dia ya. Ya, 0, 1, selama 4 tahun ke depan, berarti sampai tahun keempat. Habis itu sampai 5 tahun ke depan. 5, 6, 7, 8, 9 ya kan. Tarik. Susah banget. Habis itu growth rate is expected to be 6%. Setelah tahun ke-9 6%. Oke. The company berarti 0 sampai 4, growth rate-nya adalah 25%. Dari 4 sampai 9, growth rate-nya adalah 20%. 9 infinite 6%. Oke. The company current earning per share itu current ya berarti EPS di tahun ke-0. Ini susah nih soalnya sih jujur. 500. And then dividend payout ratio-nya DPR-nya 60%. And then the company stock is 25% riskier than the market. Hah. Berarti betanya adalah 1,25 ya. And then risk free rate. Ini beta 1,25 pada ngerti kan kenapa? Beta tuh mengukur seberapa resiko kamu terhadap market gitu doang. Jadi kalau kamu 25% lebih risky ya beta kamu 1,25. RF itu 4%. And then RM adalah 12%. Oke. Calculate the required rate of return for PT Farel Abista stock. Berarti kita disuruh nyari tahu K yang sama dengan RF tambah beta kali RM kurang RF. Ya. RF-nya 4%, betanya 1,25, RM kurang RF adalah 8%. Hasilnya
Oke, 14%. Ya, nah tuh, sekian. Calculate the intrinsic value of PT Farel. Lama, Mak. Oke, nggak muat sih kalau kerjain di sini. Bentar ya. Oke deh, kita coba kerjain deh. Ya, we can save space dulu. Sini, sini. Oke, berarti kita harus cari tahu nih dividen masing-masing di sini nih. Ya, dividen di sebentar. Payout ratio-nya 60% dan 60% terus-terusan ya. Berarti dividen sekarang di D0 adalah 500 dikalikan D0 adalah 500 dikalikan 60% ya. Hasilnya adalah 300 ya. Berarti di 0 itu 300. Terus di 1 nilainya dia bertumbuh 25% ya. Coba kita listing dulu deh D0 300 D1. Berarti dia 300 dikalikan 1 plus 25% ya. 375 ya kan. D2 nilainya berapa? 375 dikalikan 1,25. 468,75 tuh. D3 nilainya berapa? Dikali 1,25. 85,93. Oke. D4 nilainya berapa? Kali 1,25 lagi. Ya, sampai tahun keempat ya. 732,42. Ini dosennya overkill banget. Demi Allah. Oke. Terus D5 berapa? 4 ke 5 kan 20% sekarang ya. Udah nggak jadi 25% lagi ya. Kali 1,2. 878,9063. Oke, D6 nilainya berapa? Eh kali 1,2. 1054 ya. 0,68. D7 nilainya berapa? Kali dengan 1,2. 1265. 62. Ya, sampai D8 nilainya berapa? Kali 1,26, 1,25 lagi, 1,20 ya. 1500,73. D9 nilainya berapa? Kali dengan 1,2. 1122. D10. Dividennya berapa? Dividennya 6% ya, dikalikan 1,06 ya. 1931. Emang ini muat ya? Hah? Oke, kita kerjain satu-satu. Mulai dari 300 per 1, berapa?
1,14 pangkat 1 ya kan? Ditambah 375 per 1,14 pangkat 2. Oke. Next. 468,75 468,75 dibagi 1,14 pangkat 3. Next. Gue diem dulu aja, nggak usah ngomong ya. Hmm? Kamu yang tahun pertamanya pangkat 1. Oke. Ya udah ya. Coba. Ada yang bingung nggak dari sini? Kayaknya mungkin kalian bingung di waktu yang ke-9 ya? Atau enggak? Atau ngerti bahkan? Gimana? Ini gue jelasin nggak? Hmm? Gue bingung yang 9 kenapa gitu. Oke. Kalian ingat kan? eh Gini. Kalau kita mau mencari sesuatu yang... Kalau kita mau mencari harga di P0, kita butuh D1 per K min G. Oke? Ya. Sedangkan kita sekarang ngomongin 9.
Kalau kita mau cari di harga ke-9, kita butuh D ke 10 per Kmin G. Kenapa kita pakai P9? Kenapa nggak? Ya karena growth-nya kan sudah 6% secara indefinite. Masa kita tambahin 6%, 6% gitu terus-terusan? Kan nggak mungkin ya. Kita ambil shortcut dengan cara, ya udah kita cari P9 dari dividen ke-10 per Kmin G. Nah itu ya, dividen ke-10-nya 1,931 per 14% kurang 6% deh. Gitu. Karena sudah indefinite mulai dari 9 ke 10. Gitu. Kita tambahin dengan dividen yang ada di tahun ke-9. Udah, itu doang. Bingung, masih bingung nggak? Ngerti nggak? Halo? Oke. Ya, kayak kalau gue ngerjain semua ini, gue waktu ya. Oke. Ini kerjaan apa nggak? Nggak usah. Nggak usah. Oke. Let's say kita kita pinter banget, terus langsung bisa ketemu harganya. Gue nggak tahu setelah dihitung berapa ya. Let's say harganya jadi 10.000 nih, contoh, contoh ya, 10.000. Oke. Terus dibilang sama dia, if the current market price of Farel Abista stock is 9.180, apa yang akan kamu lakukan? Kita buy ya, kita long ya, kita ambil posisi long ya. Harganya 9.100 sekarang, valuationnya harusnya 10.000, ya udah ada upside tuh ya, ada potensial keuntungan. Oke, what about nilainya jadi 9.000? Ya kita ambil short ya. Harga sekarang 9.100, harga yang kita itu harusnya 9.000, ya kita ambil short. Begitu, kawan-kawan. Ngerti nggak? Berarti kalau lebih rendah short kan? Kalau lebih rendah short, di atas long. Kalau mau jawaban so pinter, beli call optionsnya gitu. Oke. eh Soalnya udah semua kejawab. Equity investment sudah semua kejawab. Dan options market. Nah, gue mau ngasih introductory. Kita sedikit lagi selesai. Introductory buat options market ya. By the way, ini equity valuation ada yang mau ditanya nggak? Yang cara gue yang tadi nih, ini semua. Aman kan? Aman nggak? Tolong, tolong ini dong kalau aman. Atau chat Kan aja. boleh ke slides yang sebelum ini nggak? Iya yang ini. Yang ini. Ya, thank you. Udah. Oh, Fatan mau Fatan mau nanya dong. boleh. Beta tuh satu tambah yang ini 25% riskier than the market. Ya, sebenarnya beta ada dua cara ya. Kalau dosen kalian iseng nih mencari beta. Beta cara pertama, cara yang gampang ya, adalah covariance. Sorry. Beta oh bukan, sorry. Cara yang gampang nggak gini. Cara yang gampang itu kita pakai, nah yang ini ya, K sama dengan RM tambah RF. Eh, kebalik. Kalau kalian dosennya suruh nyari beta dari kayak gini, ya siap-siap aja. Siapa tahu ya, gue nggak tahu. Nah nih, betanya tinggal kalian otak-atik gimana caranya betanya sendirian ketemu. Ada yang kedua, beta adalah covariance dari sahamnya ke market
per variance dari market. Dibilang di sini bahwa uh, the company stock is 25% riskier than the market gitu dia bilang kan. Yang artinya kenapa gue bisa bilang sih betanya 1,25 gitu. Basisnya dari mana? Oke, gue punya pemikiran sesimpel kalau beta lu, let's say beta lu jadi 100. Oke, let's say beta lu 100. Ya. Yang artinya eh, lu adalah lu memiliki resiko yang sama terhadap market ya kan? Ini kita mencari covariance dari market, kita terhadap market dan variance dari market. Yang nilainya ini jadi 1 banding 1 gitu loh. Ibaratnya tuh 1/1 gitu. Yang artinya beta 1. Kita memiliki variansi yang sama dengan market. Ya kan? Ini adalah risiko sistematis ya. Risiko sistematis. Resiko yang non-diversifiable. Non-diversifiable. Ya, diversifiable. Oke. Ketika lu bilang soalnya bilang resikonya itu 20, dia beresiko 25% daripada market, berarti dia bergeraknya 1,25 dari market. Dah, gitu doang. Tapi konsep dasarnya adalah yang di atas dua ini. Dia adalah resiko sistematis dan dia adalah non-diversifiable. Mau nggak mau lu harus terima, gitu artinya. Oke. Aman gak Dinar? Aman, thank you. Ya, lanjut. Ada yang mau tanya? Sebelum gue lanjut ke options, biar bikin kalian nggak pusing, gue nggak terlalu ngebahas terlalu sulit. Dasar-dasar dari option saja, kita recall. Udah ya? Oke, options. Ini sebelum kita masuk ke bab berikutnya yang minggu depan ya. Oke, options. Options itu apa? Options adalah bagian dari universe atau aset kelas disebut dengan derivatives. Derivatives apa? Derivatif adalah anakan. Yang dimaksud apa? Derivatives itu adalah suatu aset kelas yang memiliki nilai dari pergerakan instrumen yang lain. Bisa instrumen saham, bisa instrumen bonds, bisa suku bunga bahkan. Oke? Derivatives itu artinya. Dan options adalah anakan dari derivatives. Ya. Dan ada dua. Ada call option, ada put option. Oke. Ada call option, ada pull option. Put option ini kayaknya gue udah ngebahas kemarin. Gue coba recall lagi. Call option adalah hak untuk membeli. Put option adalah hak untuk menjual. Terus kita minta haknya dari siapa? Minta haknya ke siapa? Minta haknya ke siapa? Minta haknya ke writer of the option. Let's say ada orang namanya Dinar, ada orang namanya Kaila. Ceritanya Dinar ini mau beli saham A. Ya, kita mau beli saham A nih. Dan masalahnya Dinar tuh duitnya diinvestasikan di saham B gitu semuanya. Dan dia nggak mau beli saham A sekarang. Menurut dia masih mahal atau duitnya kurang gitu untuk beli saham A juga ngapain gitu. Gue masih bisa beli saham B. Intinya ada alasan lah gitu. Apapun alasannya. Mau beli nanti. Kayla on the other hand orangnya punya saham A lalu mau menjual sahamnya dia. Tapi dia nggak mau menjual secara cuma-cuma. Ya. Terus Dinar bilang, di sini ada yang punya saham A nggak? Gue mau beli dong gitu. Tapi gue nggak mau beli sahamnya, gue mau beli haknya dulu. Gue mau beli hak.
Gue mau beli haknya. Artinya Dinar bilang, Dinar mau beli call option. Kayla bilang, iya gue punya sahamnya nih. Oke, gue jual deh haknya ke lu. Ya, haknya senilai $3, let's say. Ini baru ngomongin haknya nih. Hak. Dinar baru beli hak untuk membeli saham. Dia beli seharga, haknya harganya $3. Isinya apa? Isinya bilang exercise price-nya $10 ya. Artinya gini, Kayla bilang, lu mau beli haknya kan? Oke, tapi lu nggak, gue kasih haknya nggak secara cuma-cuma loh gitu. Lu harus bayar gue $3 dulu buat nge-secure hak lu. Nih, kalau Dinar bayar $3 ke Kayla, yang artinya Dinar punya hak untuk membeli sahamnya. Kayla, on the other hand, mempunyai kewajiban. Kayla punya kewajiban. Kewajiban untuk menebus haknya Dinar. Ketika Dinar mau menebus haknya. Oke? Jadi kalau Dinar punya hak, kalau Kayla punya kewajiban. Kalau Dinar bilang, oke, gua tebus hak gua deh gitu. Kayla harus nge-service Dinar. Oke? Terus maturity kontraknya mature-nya 60 hari lagi. Gini. Yang artinya gini nih, kontraknya bilang, Dinar ngasih duit $3 ke Kayla sebagai premium. Dan di surat itu dan di hak itu nyatakan bahwa Dinar berhak membeli saham yang Kayla punya, ditebus di harga $10. Nevertheless, harga sahamnya mau gimana pun juga. Oke? Jadi kayak Dinar tuh beli asuransi gitu loh. Dinar beli asuransi untuk membeli suatu saham dengan harga $10 per share. Nggak bisa berubah. Oke? Trade off-nya apa? Dia ngasih $3 di depan. Oke. Dinar bisa tebus kapan? Nah, ada dua tipe option. Ada American option, ya. American option, ada European option. European option. European. Bedanya gampang. Kalau American option dari kontraknya disettle, dari bilang oke siap gitu, tanda tangan, sampai 60 hari ke depan itu Dinar boleh tebus kapanpun itu sampai 60 hari ke depan, sampai di T ke 60. Kalau European option, Dinar cuma boleh tebus di T60. Berarti Dinar boleh tebus kalau ini optionnya adalah European, ya. Dinar cuma boleh tebus di hari ke-60 saja, titik. Kalau European dari sekarang sampai 60 hari ke depan. Masuk ya? Ngerti ya? Oke. Let's say Dinar nebus. Kenapa? Karena market price-nya eh, $14. Pertanyaannya, Dinar untung berapa? Ayo. Dinar untung berapa, Rel? $1 ya sih. Prosesnya gimana sampai $1? Dari kan Dinar tuh kan punya rights, dia beli rights-nya kan $3. Terus sementara ada exercise price-nya ditambah 10, terus hasilnya kurang 14. Enggak Hmm, sih. kebalik dong, 14 kurang 13. Iya, maksudnya 14 kurang 13. Ya, jadi dia keluarin modal 3 sama 10 tuh, ya kan? Dan market price-nya 14. Si Dinar pas beli langsung jual, ya. Untung dia adalah $1 per share. Oke? Dan Kayla untungnya berapa?
Kayla rugi ya. Seharusnya dia bisa jual di 14, dia malah jual di 10 ya. Jadi dia rugi 4 kan. Tapi ingat Dinar ngasih duit $3 ke Kayla kan. Jadi minus 4 tambah 3, 1, negatif 1 gitu. Oke. Skema ini ngerti nggak kalian? Ada yang mau dijelasin ulang nggak? Oke. Kalau put option tinggal berkebalikannya aja ya. Nanti kita akan belajar apa sih? Ya, values of options X expression, option like securities, exotic options. Nah, ini susah nih. Iya, kita akan belajar put call parity dan kawan-kawan di week minggu depan. Week depan besok kalian cuma akan besok week 10 kan yang benar ya? Ya kan? Gue nggak salah ngitung kan ini? Halo? Nat, ini week 10 kan? Bener, ya. Oke. Ya udah. Yang penting optionsnya kalian ngerti dulu. Kalau put ya kebalikan dari tadi ya. Punya hak buat jual. Oke. Ada yang mau ditanya lagi nggak ada? Ntar gue close recording dulu.